Semua itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan hal tersebut? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi pertama, supaya manusia itu tidaklah berduka cita kalau ada sesuatu yang diharapkan, kalau ternyata itu tidak dia dapatkan, dia tidaklah berputus asa, tidaklah kemudian juga berduka cita. Yang dimaksudkan dengan tidak berduka cita ini seperti apa? Sebab manusia itu kan mempunyai fitrah juga, dia kadang bersedih. Terima misal menyatakan laisa ahadun illa wa huwa yahzan aw yafrah. Tidak ada seorang pun kecuali dia itu pernah bersedih, pernah juga gembira. Walakin akan tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa semua itu sesungguhnya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak berduka cita. Maksudnya supaya manusia itu menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya kalau manusia itu menyadari semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan manusia, pada akhirnya manusia itu akan menyadari bahwa apa yang luput darinya itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Wala tafrahu bima atakum, dan yang kedua supaya kalian itu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak gembira itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hadid. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-22 sampai 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang hakikat dunia agar kita tidak terlena dengan dunia, bahwasanya dunia itu hanya sementara, merupakan permainan, sesuatu yang melengahkan manusia, hanya merupakan hiasan, tempat berbangga-bangga, memperbanyak
anak, harta. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang harus dikejar oleh manusia itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada di surga yang semua merupakan bagian dari fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa semua apa yang terjadi di dunia semuanya adalah dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ditahwini amril musibah, supaya manusia tidak terlalu risau terhadap apa yang menimpa manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidaklah menimpa satu musibah fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, tidak juga apa yang terjadi kepada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali itu sudah tercatat di kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan semua alam semesta ini. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang terjadi di muka bumi, musibah-musibah yang terjadi di muka bumi, baik misalnya seperti halnya kelaparan ataupun juga illatu an-nabat, sedikitnya pepohonan, fasaduz zar'i, rusaknya tanaman, naqsus thimar, berkurangnya buah-buahan, ghala'il as'ar, bahwasanya harga itu mahal, adanya kelaparan dan lain-lainnya. Termasuk juga fil anfus, apa yang menimpa manusia berupa penyakit, kefakiran, itu semua sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu kadang-kadang mendapatkan bisikan dari setan. Ayat-ayat ini kan sebelumnya juga berkaitan dengan persoalan infak, persoalan dunia, di mana kalau tentang persoalan amal, setan itu membisikkan kepada manusia hal-hal yang tidak baik. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu membisikkan kepada manusia, menjanjikan kepada manusia al-faqra, kefakiran. Pada saat manusia itu hendak menginfakkan hartanya, setan itu membisikkan, awas, kalau kamu berikan maka kamu akan berkurang, nanti kamu miskin. Ya'idukumul faqra. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Allah itu menjanjikan yang lainnya, Allah menjanjikan ampunan, Allah itu juga menjanjikan karunia-Nya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa yang mungkin menimpa manusia, apa yang terjadi di muka bumi ketika terjadi bencana, ketika terjadi kelaparan, terjadi rusaknya tanaman, meningginya harga. Itu semua sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa manusia berupa rasa sakit, kemudian fakir, kemiskinan, dhikul ma'ash, kesempitan di dalam penghasilan, kehidupan, zahabu al-aulad, perginya anak-anak, dan lain-lainnya, semuanya sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semua itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan semuanya. Jadi semuanya sudah sekali lagi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan hal tersebut?
Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi pertama, supaya manusia itu tidaklah berduka cita kalau ada sesuatu yang diharapkan, kalau ternyata itu tidak dia dapatkan, dia tidaklah berputus asa, tidaklah kemudian juga berduka cita. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksudkan dengan tidak berduka cita ini seperti apa? Sebab manusia itu kan mempunyai fitrah juga, dia kadang bersedih. Maka yang dimaksudkan di sini kata para ulama, Imam misal menyatakan laisa ahadun illa wa huwa yahzan aw yafrah. Tidak ada seorang pun kecuali dia itu pernah bersedih, pernah juga gembira. Walakin, akan tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa semua itu sesungguhnya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak berduka cita. Maksudnya supaya manusia itu menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berduka cita, bersedih di sini maksudnya dia kemudian tidak menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya kalau manusia itu menyadari semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan manusia, pada akhirnya manusia itu akan menyadari bahwa apa yang luput darinya itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Maka misalnya di dalam doa istikharah kita kan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan kepada kita dalam doa istikharah itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan saya mohon takdirnya sesuai dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dengan karuniamu yang sangat agung, yang besar. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa perkara ini hadzal amra khairul li, itu bagus bagi saya, fi dini untuk agama saya, wa ma'ashi kehidupan saya, wa aqibati amri kesudahan akhir dari perkara saya, ajilihi wa ajilihi baik di dunia ataupun di akhirat, faqdirhu li maka takdirkanlah itu untuk saya, wa yassirhu li mudahkan itu untuk saya, summa barik li fi kemudian berikan keberkahan kepada saya dalam persoalan ini. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, tapi jika engkau mengetahui bahwa perkara ini tidaklah baik untuk saya, fi dini untuk agama saya, wa ma'ashi untuk kehidupan saya, wa aqibati amri kesudahan perkara saya, ajilihi wa ajilihi baik yang dekat yaitu dunia ataupun akhirat, fasrifhu anni maka palingkanlah dia dari saya, wasrifni anhu palingkan jauhkan juga saya dari dia, waqdir liyal khaira haitsu kana kemudian berikan takdir kepada saya yang lebih baik dimanapun itu berada, summa raddini bi kemudian jadikanlah hati saya itu ridha, rela. Itu doa yang diajarkan kepada kita untuk memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang Maha mengetahui tentang perkara kita. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini semuanya.
Semua sudah ditulis ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi ataupun yang belum terjadi. Semua itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dan semua itu adalah untuk manusia. Maka sesungguhnya sekali lagi yang harus dilakukan oleh manusia dalam hal ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dikaila ta'sawa ala ma fatakum, supaya kamu itu tidak berduka cita. Jangan kemudian terlalu bersedih. Kenapa bisa seperti ini? Makanya Rasulullah SAW itu kan menyatakan la taqulul lahu. Jangan katakan seandainya, berandai-andai. Kalau sesuatu itu belum terjadi, memang kita diperintahkan untuk melakukan usaha terbaik, termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu sudah terjadi, maka itulah yang harus kita terima. La taqul law, kata Rasulullah, jangan berkata seandainya. Cuk saking ngaborin kok tak kentar dia lah oleh aku. Cuk sakingnya itu kan merupakan bagian dari andai-andai manusia. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan seperti itu? Fa inna law taftahu baba syaitan, karena perkataan law seandainya sakingnya itu akan membuka pintu setan. Nanti setan akan bermain-main pada diri kita. Bermain-main, setelah itu kita tidak akan menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho. Dan inilah yang sesungguhnya tidak dibenarkan di dalam agama kita. Jadi kenapa kemudian disebutkan dikaila ta'saw? Manusia itu biasa, kata Ikrimah. Manusia bersedih. Yang dimaksudkan tidak boleh bersedih di sini adalah ketika dia tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang kemudian menyalahkan, kenapa saya harus seperti ini? Padahal saya sudah berbuat begini, berbuat begini. Kenapa Allah itu masih memperlakukan saya seperti ini? Semua sekali lagi ada hikmahnya. Di mana kata para ulama, seandainya manusia itu mengetahui hikmah di balik musibah, maka manusia itu akan meminta akan diberikan musibah itu. Cuma karena tidak tahu hikmahnya, maka dia kemudian seakan-akan menyalahkan terjadinya peristiwa itu. Ada sebuah cerita, ada seorang tukang jual tahu. Setiap pagi dia berangkat ikut mobil pergi ke pasar, itu pulang. Nah, satu waktu pada saat dia mau berangkat, dia terpleset. Jadi terpleset, karena terpleset maka barang bawaannya itu hancur, tahunya itu hancur lebur, sehingga nggak jadi berangkat dia itu. Dia kemudian pulang, saya rugi hari ini. Kenapa saya bisa seperti ini? Tapi siangnya kemudian dia mendengar kabar bahwa mobil langganannya yang biasa dia ikut itu kecelakaan. Semuanya meninggal dunia. Teman-teman yang biasa ikut bersama dengan dirinya semuanya meninggal dunia itu. Kecuali dia, karena dia tidak jadi ikut. Sehingga tadi kemudian dia katakan, untungnya saya tadi terpleset. Saya ngatak labu lah norokian. Padahal tadi paginya dia itu menggerutu. Kenapa ini? Tapi ketika siangnya mendengar kabar bahwasanya mobil yang biasa dia tumpangi itu kecelakaan, semua meninggal, dia kemudian bersyukur, alhamdulillah, pocurlah, saya ngatak labu, norok mati. Paginya menggerutu, siangnya kemudian bersyukur. Setelah itu sore-sore kemudian ternyata ada yang cari dia itu. Saya mau cari tahu. Ya, tapi tahu saya ini hancur lebur. Ya, enggak apa-apa.
Saya memang cari tahu yang sudah rusak itu, tidak cari tahu yang bagus supaya saya mau berikan kepada binatang ternak saya itu dipakan. Kalau tahu bagus tidak mungkin dijual itu. Akhirnya bersyukur, alhamdulillah Pak Juki ya. Disitulah kemudian dia menyadari bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dia baru tahu tentang hikmahnya sesudah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah itu. Dan ada banyak kisah yang seperti itu. Jadi ada banyak kisah yang seperti itu. Bagaimana awalnya dia merasa bahwasanya dirinya mendapatkan sesuatu yang tidak baik, akan tapi ketika terungkap hal-hal yang lainnya baru dia merasakan bahwa sesungguhnya ada hikmah, ada hal baik yang dia dapatkan dari peristiwa yang terjadi kepada dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya manusia yang harus dilakukan ya terima saja apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Sebab memang kadang-kadang manusia itu ingin mengatur segala sesuatu sesuai dengan kepentingannya sendiri gitu kan. Untuk pak mangkat menterta ojona. Mentira dapat apa-apa ojon, tak mikiri orang lain kan gitu. Pokok nabon dan tibi tak coba ojon, orang lain tak coba ojon tak apa-apa itu. Kan pikiran manusia seperti itu. Allah menterta ojona sampai kalau udah bangga sekolahan. Padahal ada banyak orang yang belum nyampe juga. Keinginan manusia kan seperti itu. Nah, yang sulit memang adalah menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang harus dilakukan oleh manusia adalah ridha terhadap ketentuan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha yang seperti itu memang adalah sesuatu yang sulit. Tapi orang yang ridha terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ingat apa yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rajulun min ahlil jannah. Kita bisa mendapatkan iktibar gitu kan. Ada seorang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat, Rasul kemudian menyatakan, "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang seorang lelaki penghuni surga. Para sahabat kemudian menoleh, siapa kira-kira ya? Dalam pikiran mereka ini pasti sahabat-sahabat senior, sahabat yang memang sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian ternyata ketika dilihat itu seorang sahabat dari kalangan Ansor yang tidak begitu terkenal. Datang dia habis wudu, pegang sandalnya waktu itu. Besoknya kemudian Rasulullah menyatakan hal yang sama. Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan ada seorang lelaki penghuni surga. Dilihat lagi, penasaran sahabat, siapa itu? Dilihat ternyata lelaki yang kemarin. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Seakan tiba, akan datang sebentar lagi lelaki penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Abdullah bin Amr itu sampai penasaran. Ini apa ini amalannya? Kok Rasulullah sampai menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah lelaki penghuni surga, pasti ada yang istimewa. Maka dia kemudian pura-pura datang kepada lelaki tersebut, "Wahai bapak, saya lagi tengkar dengan ayah saya nggak mau pulang hari ini. Terus kalau bisa saya mau nginap di rumah sampean." "Oh ya, silakan." Ya memang waktu itu juga tingkat kepercayaan juga tinggi. Kalau sekarang mungkin tiba-tiba ada orang asing ntar kawak suget ngumpul atau kalau sudah nginep nyoba nampian mbak nak siapa jawab
engko tak kenal atau nginep boy. Dekik nginep tengah malam pun tak ada kopi. Diterima. Kemudian dilihat amalannya oleh Abdullah bin Amr. Jadi dia datang memang dalam rangka meneliti. Dilihat biasa saja itu. Tidak ada yang istimewa itu. Malam-malam diperhatikan itu. Udah sholat malam. Ini laki penghulu surga tapi enggak sholat malam ya. Cuma yang dilihat oleh Abdullah bin Amr itu pada saat tidur kemudian bergerak dia sambil zikir, berubah posisi zikir. Artinya tidurnya juga masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berubah posisi dia zikir. Tapi tidak ada hal yang lain yang dilihat oleh Abdullah bin Amr sebagai sesuatu yang istimewa. Sehingga kata Abdullah bin Amr, saya sampai ada pikiran meremehkan orang ini. Ya, biasa saja ini, sama saja dengan yang lain. Cuma satu hal yang masih membuat Abdullah bin Amr penasaran. Kenapa Rasulullah itu menyatakan bahwa dia adalah rajulun min ahlil jannah. 3 hari kemudian dia pamit. Karena memang hakud diafa itu 3 hari. Hak untuk bertamu itu 3 hari. Mun sabulan itu kos 3 hari hakud diafa. Makanya kalau guru saya cerita, guru saya yang kuliah di Mesir, saya kalau ke Mesir itu ambil hakud diafa 3 hari ke teman saya yang satu, kemudian pindah ke teman saya yang lainnya 3 hari yang lainnya, 3 hari berikutnya pindah ke teman yang lainnya, ambil hakud diafa itu 3 hari. Jadi 3 hari beliau itu melihat ternyata memang tidak ada yang dilihat istimewa. Akhirnya Abdullah bin Amr menyatakan dengan terus terang, wahai bapak, terus terang saya tidak bertengkar dengan ayah saya. Saya dengan ayah saya baik-baik saja, biasa saja, tidak ada persoalan. Cuma kenapa saya kemarin bilang bahwa saya ini tengkar dengan ayah saya ini penasaran. Karena Rasulullah itu menyatakan bahwa Anda ini adalah rajulun min ahli jannah. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan yang muncul itu adalah Anda. Maka saya ingin melihat apa yang menjadi hal istimewa dari Anda, amalan apa itu. Cuma saya perhatikan selama saya menginap di sini tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa Rasulullah itu menyatakan bahwasanya Anda adalah rajulun min ahli jannah? Apa yang dikatakan oleh laki itu, awalnya dia tidak mau untuk berterus terang. Tapi pada akhirnya ketika Abdullah bin Amr sudah pamit, dia kemudian katakan, kalau kamu melihat saya, maka itulah saya. Tidak ada yang menonjol dari amal saya. Illa, kecuali, kata dia, anni la ajidu fi nafsi ghishan li ahadin minal mu'minin. Cuma saya ini tidak pernah menyimpan keinginan untuk menyakiti orang lain, untuk mengkhianati orang lain, menipu orang lain. Jadi hatinya bersih. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, wala ahsudu ahadan ala khairin aqtafullahu iyyah. Dan saya tidak pernah iri terhadap orang lain, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi dia tidak pernah memikirkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dia pikirkan sudah terima saja apa yang memang menjadi ketentuan bagi dirinya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, itulah yang kemudian dia terima. Tidak kemudian menghitung-hitung terus nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi apa yang diberikan oleh Allah dia terima. Jadi hatinya itu ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ridha itu adalah satu hal yang sangat mahal bagi kita itu. Tapi kalau bisa melakukannya itu akan menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kemudian kita akan mendapatkan banyak hadis yang menyuruh kita untuk ridha. Ridha bima qasamallah, supaya kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Dalam kisah yang lain ada seorang yang menemui seorang yang dikatakan sebagai wali perempuan. Ketika sampai di rumahnya, kemudian dia lihat ada serigala dengan kambing, kemudian duduk bareng gitu. Dia heran, kok bisa ini? Ini serigala, sininya kemudian domba, harusnya ini dimakan ini. Ini kok damai sekali. Kemudian ditanya tentang apa yang membuat dua ekor hewan yang harusnya bermusuhan itu malah berdekatan. Dia katakan, sesungguhnya saya melatih hati saya ya. Saya selalu melatih hati saya untuk menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, kalau saat hujan saya tidak berharap untuk terang. Kalau saat terang ya saya tidak berharap untuk hujan. Ya sudahlah. Apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang saya terima. Jadi kalau saat hujan ya sudahlah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hujan, biarlah hujan. Kalau saat terik matahari ya terserah Allah itu mau bikin terang terik matahari atau tidak. Kalau kita kan kadang-kadang sebaliknya itu, monojon, aduh monojon. Kadang Mas ngocak, "Ipalak kuwi ojon." Jadi seakan-akan tidak terima, pagi-pagi kok hujan ini. Ini kan ungkapan yang seakan-akan kita tidak terima tentang ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata wali perempuan itu, ya pada saat hujan ya saya terima, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat matahari bersinar terang, ya sudahlah, itu yang saya terima. Jadi saya menerima apapun yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hati yang seperti itu Allah memberikan kepada saya keistimewaan. Jadi serigala dan domba yang ada di depan rumah saya itu juga ikut mendapatkan apa yang saya terima itu. Itu adalah sesuatu yang memang sangat berat gitu kan. Tapi sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim qabli an nabraha. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak berduka cita. Berduka cita di sini kata Ikrimah ya artinya kita tidak bersedih dan kemudian tidak menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedih biasa, tapi jangan sampai membuat kita kemudian tidak menerima apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang menjadi ketentuan Allah itu sesungguhnya ada hikmah, kebaikan. Wala tafrahu bima atakum, dan yang kedua supaya kalian itu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak gembira itu seperti apa? Sebab kita kan ketika dapat karunia itu kan gembira itu. Yang dimaksudkan dengan jangan gembira seperti ini kemudian menjadi bangga dan pamer di hadapan manusia. Oh inilah saya dapat ini. Itu maksudnya likaila tafrahu likaila ta'sa'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Karena apa? Karena sekali lagi semua sesungguhnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu itu luput, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang diperintahkan kita menerimanya dengan lapang dada, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa di dalamnya itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya rasa lapar gitu. Itu kan dalam pandangan kita tidak enak itu kan. Lapar tak nyaman kan. Tak enak itu.
Tapi sesungguhnya di dalamnya kan ada hikmah itu. Saya pernah tanya seperti itu, lapar enak, enggak enak. Tapi kemudian saya tanyakan, Boroma, mau enggak kalau kemudian kalian tidak diberikan rasa lapar? Ternyata semua jawab, ya enggak mau. Loh, katanya enggak enak. Tadi bilang enggak enak, tapi kemudian ketika ditawarkan, kalau begitu kalian enggak usah lapar terus. Ditanya man kia, enggak lapar. Kenyang terus itu. Binina mas kenyang deh. Benar mas ada yang kenyang. Baru tak maju. Artinya di dalam sesuatu yang kita tidak senang seperti lapar, sesungguhnya di situ ada hikmahnya juga bagi kita itu. Karena dengan lapar kita bisa menikmati masakan itu. Kalau lapar itu Masya Allah, makanan walaupun sederhana, alhamdulillah terasa nikmatnya. Tapi kalau kenyang, walaupun itu mungkin sudah dihias, terasa sepertinya nikmat, tidak begitu terasa nikmatnya. Karena memang salah satu syarat untuk menikmati makan adalah lapar itu. Khairul idam alju, itu yang diungkapkan para ulama. Sebaik-baik lauk untuk makanan itu adalah lapar. Itu adalah sesuatu yang manusia mungkin kurang menyenanginya, akan tapi di dalamnya itu ada hikmah. Sakit misalnya, di dalamnya kan juga ada hikmah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pada saat kita sakit, Allah Subhanahu Wa Taala itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga dengan demikian pada saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maka dosa-dosa kita sudah berguguran. Ada rasa capek, ada rasa letih, itu juga ada hikmahnya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW juga mengisyaratkan ada bagian dari dosa-dosa kita yang kemudian gugur dengan adanya keletihan yang kita rasakan di dalam keseharian. Artinya apa yang menimpa kita sesungguhnya di situ ada hikmah. Jadi menerima, ridho, tahu kemudian bahwa semua adalah untuk kebaikan manusia, di dalamnya ada hikmah. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang memang sesuai dengan harapan kita, ada sesuatu yang menyenangkan kita, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu gembira. Gembira di sini maknanya adalah kemudian berbangga. Tak sengkok tak kira beri ini karena saya seperti ini, atau malah kemudian menyombongkan diri, batar itu kata para ulama, batar. Seperti halnya Qarun yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menampakkan batar itu. Ketika ditanya tentang nikmat itu dia katakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat semua itu karena ilmu saya ini. Kemudian membanggakan dirinya, kemudian menolak bahwa sesungguhnya semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian tidak mau mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Maka di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyukai orang-orang yang dia menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Artinya ketika dapat nikmat maka bersyukur, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan maka bersabar. Jadi kata Ikrimah, laisa ahadun illa wa huwa yahzan aw yafrah. Tidak ada seorang pun yang kecuali dia itu memang biasa, manusiawi. Dia bersedih atau dia juga gembira. Walakin ij'alul farah syukron. Tapi yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah jadikanlah rasa gembira itu sebagai bentuk syukur. Jadi dapat nikmat kemudian bersyukur, menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian membanggakan diri, merasa bahwa semua itu adalah hasil dari jerih upaya kita.
Ingat bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, maka semua itu tidak akan dapat. Wal huzna sabran, sebaliknya jadikan rasa sedih itu sebagai kesabaran. Jadi bersabar, tahu, termasuk juga supaya meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa itu akan terjadi kepada kita, maka tidak ada yang kemudian bisa untuk menolaknya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menolak apa yang akan Allah berikan. Sebaliknya tidak ada juga yang akan bisa memberi apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan. Jadi artinya sedih ya biasa boleh itu, tapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita menolak apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bergembira silahkan, tapi jangan kegembiraan itu membuat kita membanggakan diri kita, lupa bahwa semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian menjadikan karunia itu sebagai sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang disyaratkan oleh Allah dalam lanjutan ayat ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi yang dimaksudkan farah di sini adalah dia kemudian merasa sombong, merasa bangga. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yaitu mereka yang bakhil dan menyuruh manusia untuk berbuat bakhil. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi adanya rasa gembira yang berlebihan yang kemudian menimbulkan kesombongan ini kemudian membuat dirinya tidak mau mempergunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kebaikan. Kemudian bakhil, merasa bahwa ini adalah miliknya, tidak mau untuk mempergunakannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada orang kemudian ingin juga mendapatkan bagian dari karunia, kemudian dia menolak. Apa kamu ini? Saya dapat ini kerja keras, kamu ini baru datang udah minta ini. Itu kan kemudian membuat merasa dirinya yang kemudian bekerja keras sehingga dapat karunia itu. Padahal sekali lagi kerja keras itu kan bagian dari upaya manusia saja. Buktinya ada banyak orang yang kerja keras sama dengan dia itu, tapi tidak mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Yang itu sesungguhnya menunjukkan bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang banyak berusaha itu, tapi tidak semua mendapatkan. Samalah seperti orang yang ikut ujian gitu kan. Dari ikut yang ujian, itu kan tidak kemudian semuanya itu dapat itu. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lulus. Maka kemudian kelulusan itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan kelulusan kepada dia bukan kepada yang lain? Padahal sama-sama belajarnya, sama-sama ikutnya. Itu menunjukkan bahwa semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ahli ekonominya, tapi yang terpilih menjadi dapatkan karunia kan cuma ini. Itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan karunia, bukan karena kepintarannya, bukan karena usahanya. Usaha itu merupakan bagian dari ikhtiar manusiawi saja. Akan tapi semua sesungguhnya merupakan karunia dari Allah, sehingga karena ini merupakan karunia pemberian dari Allah, maka jangan membanggakan diri dan juga jangan bakhil terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil. Dan di akhir ayat Allah menyatakan, "O may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Siapa yang berpaling dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan yang baik, berpaling,
maka kata Allah, fa innallaha wal ghaniyul hamid. Allah itu tidak butuh kepada dirinya. Allah itu maha kaya. Maha kaya di sini maksudnya Allah itu tidak butuh terhadap semuanya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan. Allah itu juga maha terpuji. Jadi semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau mempergunakannya, memang Allah tidak butuh kepada orang yang merasa bahwasanya dirinya lah yang menjadi penyebab semuanya. Padahal sekali lagi semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang sama seperti dirinya tapi tidak mendapatkan nikmat yang sama. Jadi semua sekali lagi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Allahu huwal ghaniyul hamid. Karena memang kitalah yang butuh kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ridho kepada diri kita. Jadi apa yang terjadi kita terima. Kalau sesuatu itu sesuai dengan harapan, maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari mereka yang bersyukur. Kalau kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian mereka yang sabar. Apalagi kalau kemudian mengetahui hikmah dari peristiwa itu, maka insya Allah kita akan semakin mensyukuri apa yang menjadi karunia itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.